Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Lanen dengan NIM 19016191 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang stilistik dan gaya bahasa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia. Baiklah, yang pertama kita akan bahas dulu apa itu stilistik dan gaya bahasa. Yang pertama yaitu stilistik atau stilistika adalah penggunaan gaya bahasa secara khusus dalam karya sastra. Gaya bahasa tersebut mungkin disengaja dan mungkin pula ditimbulkan serta-merta ketika pengarang mengungkapkan idenya. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan efek seni dalam karya sastra yang dipengaruhi oleh nurani. Melalui gaya bahasa itu, seorang sastrawan akan menuangkan ekspresinya. Betapapun rasa jengkel dan senangnya jika dibungkus dengan gaya bahasa akan semakin indah. Jadi, gaya bahasa adalah pembungkus ide yang akan menghaluskan teks sastra. Gaya bahasa memang berbeda dengan gaya bahasa dalam pembicaraan sehari-hari. Gaya bahasa sastra adalah ragam khusus yang digunakan pengarang untuk memperindah teks. Selanjutnya yaitu pokok-pokok analisis stilistika penelitian gaya bahasa dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, melihat dari sudut penulis. Dengan mempelajari kedalaman penulis dapat menampilkan gaya bahasa. Ada di antara penulis yang memiliki gaya pribadi dan khas, dan ada pula penulis yang mencoba mengekor gaya bahasa orang lain. Yang kedua yaitu melihat dari ciri teks sastra dengan cara mempelajari dan mengkategorikan gaya bahasa yang tampil dalam teks. Dan yang ketiga yaitu gaya yang dihubungkan dengan kesan yang diperoleh dari halayak. Menurut SEMI tahun 1993, beberapa pokok persoalan yang harus menjadi tekanan dalam penelitian stilistika yaitu yang pertama, analisis hendaknya juga menyentuh masalah unsur keseluruhan karya sastra, seperti tema, pemikiran, dan aspek makna yang berkaitan langsung dengan gaya bahasa. Yang kedua, analisis seyogyanya menggunakan analis struktural, namun kajian bahasa diperdalam sampai pada pemilihan kata, simbol, dan sebagainya. Yang ketiga, analisis sampai pada upaya membuka kekaburan pemanfaatan ragam karya absurd, abstrak, dan eksperimental sehingga memudahkan pembaca memahaminya. Yang keempat, analisis difokuskan pada corak individual yang khas dari penulis karena setiap penulis yang telah mapan tentu mempunyai gaya tersendiri. Yang kelima, analisis gaya bahasa dapat difokuskan pada gaya kelompok pengarang angkatan tertentu sesuai dengan falsafah hidup mereka masing-masing. Yang keenam, analisis gaya bahasa dapat diarahkan pada kalimat, paragraf, wacana kalau berbentuk prosa, bahkan sampai pada bahasa dialek. Yang ketujuh, analisis juga sebaiknya sampai tingkat perwatakan tokoh, karena gaya bahasa tertentu akan menjadi ciri tokoh juga. Dan yang terakhir, suatu saat perlu pula dikaitkan dengan kajian resepsi sastra, sehingga dapat dimengerti kemampuan membaca memahami gaya bahasa tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah analisis yang perlu dilakukan dalam kajian stilistika, yaitu yang pertama, bisa menetapkan unit analisis, misalnya berupa bunyi, kata, frase, kalimat, bait, dan sebagainya. Yang kedua, dalam puisi, memang analisis dapat berhubungan pemakaian aliterasi, asonansi, rima, dan variasi bunyi yang digunakan untuk mencapai efek estetika. Yang ketiga, analisis diksi memang sangat penting karena ini tergolong wilayah kesastraan yang sangat mendukung makna dan keindahan bahasa. Kata dalam pandangan simbolis tentu akan membuat lapisan-lapisan makna. Kata akan memberikan efek tertentu dan menggerakkan pembaca. Yang keempat, analisis kalimat ditekankan pada variasi pemakaian kalimat dalam setiap kondisi. Dan yang kelima, kajian makna gaya bahasa juga perlu mendapat tekanan tersendiri. Kajian makna pada tingkat majas yaitu sebuah figurative language yang memiliki makna bermacam-macam. Modal dasar kajian stilistika memang pemahaman atas bahasa.
Penelitian yang kurang paham tentang perbedaan antara bahasa sehari-hari dan bahasa sastra tentu akan keliru memahami stilistika sastra. Stilistika kiasan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu retorik dan yang kedua gaya kiasan. Gaya retorik meliputi eufemisme, paradoks, tautologi, polisindeton, dan sebagainya. Sedangkan gaya kiasan terdiri dari alegori, personifikasi, simile, sarkasme, dan sebagainya. Baik gaya retorik ataupun gaya kiasan perlu mendapat perhatian peneliti stilistika, karena keduanya seringkali jalin menjalin lebih kental dalam teks. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa sastra dapat digolongkan menjadi dua, yaitu stilistika deskriptif dan stilistika genetis. Stilistika deskriptif mendekati gaya bahasa sebagai keseluruhan ekspresi kejiwaan yang terkandung dalam suatu bahasa dan meneliti nilai-nilai ekspresentasi, khususnya yang mengandung dalam suatu bahasa, yaitu secara morfologis, sintaksis, dan semantik. Kemudian stilistika genetis adalah gaya bahasa individual yang memandang gaya bahasa sebagai suatu ungkapan yang khas pribadi. Gaya bahasa sering menjadi faktor penentu diterimanya sebuah karya oleh publik penikmatnya maupun oleh kritikus. Menurut Muhammad tahun 1998, penelitian stilistika hendaknya sampai pada tingkat makna gaya bahasa sastra. Makna tersebut ada dua hal, yaitu bernotasi atau makna lugas dan konotasi atau kias. Kedua makna ini akan saling berhubungan satu sama lain. Pemaknaan keduanya perlu memperhatikan deskripsi mental dan deskripsi fisikal gaya bahasa. Deskripsi ini akan tampak melalui pilihan kata, yaitu ketetapan dan kesesuaian kosakata. Pemakaian kosakata yang tepat tentu akan mendukung keindahan karya sastra. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.